Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan perkenalkan nama saya Irfan Filber Wijaya. Saya Antara David Sumiok. Saya Muhammad Jidan Raihan Khawajari. Saya Azari Juliana Sambo dan kami akan membuat alat pengukur suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11. Perkenalkan, nama saya Leonardo Eskiel Potangkuman, NIM 2002 Ampukul 30, kelas 4I1. Saya dari kelompok 3. Pertama, kita memakai liquid crystal I2C LCD, dan di sini adalah nama portnya, dan di sini 16 ini adalah jumlah kolom dari tampilan LCD-nya, dan ini barisnya. Sini memakai include DHT.H karena kita memakai sensor DHT11. Sini DHT port 2 karena kami mengambil data dari sensor memakai port 2. Yang di sini LED, kami memakai lampu LED, dan di sini memakai pin nomor 3 difungsikan sebagai pin 3 di Arduino. Di sini void setup, di dalamnya LCD init. Ini perintah untuk menampilkan message atau pesan ke dalam LCD. Dan di sini ada LCD black light. Di sini menjadikan pin power sebagai output. Dan di sini pin mode. Di sini LED sebagai output. Dan di sini fungsinya untuk mengatur mode dari digital I/O sebagai output atau sebagai input. Yang selanjutnya di sini ada serial begin dalam kurung 9600. Sini untuk menentukan kecepatan dan penerimaan data melalui port serial. Sini ada DHT begin, berfungsi untuk memulai pembacaan sensor dari sensor DHT11. Di sini ditutup, dan di sini kita pakai void loop. Di dalamnya adalah tipe data in dan nama variabelnya ini kelembapan sama dengan dht.read_humidity. Itu akan membaca kelembapan. Di bawah sini variabel juga bernama suhu bertipe integer. Di sini akan membaca temperatur dan memakai dht.read_temperature. Dan di sini serial print. Di sini kami akan menampilkan yang terbaca dari sensor akan ditampilkan di sini serial monitor. Ini dia fungsinya digunakan untuk mengirimkan data dari port USB ke serial monitor. Di situ akan tertampil kelembapan sama dengan, dan selanjutnya ada hasil dari variabel ini kelembapan. Dan di sini ada suhu, dan sama seperti kelembapan, hasil dari suhu akan tertampilkan. Di bawah sini ada LCD.clear untuk membersihkan layar dan memposisikan kursor di kiri atas. Di sini LCD.set kursor 0,0, menempatkan kursor atau tulisan dimulai dari baris pertama dan kolom pertama. Dan di sini LCD.print hum itu adalah kelembapan. Di sini bisa menampilkan tulisan yang sesuai dengan kursor. Di sini set kursor 5,0 itu artinya di kolom kelima di baris pertama. 0 itu dibaca pertama. Dan di sini ada .print
hasil dari kelembapan dari variabel kelembapan. Dan di sini ada set kursor lagi di kolom ke-8 dan baris pertama. Dan di sini di print persen. Dan di bawahnya juga seperti tadi, tetapi di kolom pertama dan baris kedua. Baris kedua. LCD.print di bawahnya. Di dalam sini ada suhu. Untuk menampilkan suhu di sini ditempatkan di kolom kelima baris pertama. Ini dia variabel suhunya. Di sini kita akan menampilkan C atau Celsius di baris ke-8, di kolom ke-8, dan di baris kedua. Dan di sini ada percabangan. Dan di sini kita memakai if dalam kurung suhu kurang dari 30. Ini untuk melakukan percabangan perintah. Itu deh penjelasannya. Di sini kita memakai digital bright untuk memerintahkan LED untuk menyala high. Dan jika di atas 30 Celsius itu akan mematikan LED yang sudah menyala tadi. Di sini ada delay 1000, itu artinya program ini akan terjeda selama 1 detik dan dia akan kembali lagi mencetaknya dari sini. Pertama-tama kita sambungkan kabel warna hijau ke pin 2 untuk mengirim data ke sensor DHT. Yang selanjutnya kabel warna kuning itu kabel plus kita sambungkan ke pin 5 volt. Yang warna biru kita sambungkan ke pin GND. Selanjutnya kabel warna abu-abu dan hitam, kabel dari SDA dan SCL, itu dia. Kabel hitam kita sambungkan ke pin A5 dan yang coklat itu kita sambungkan ke A5 dan hitam ke A4. Selanjutnya yang kabel abu-abu ini itu dari yang kabel putih itu dari kabel plus, pin plus, dan abu-abu dari pin minus. Itu yang kabel putih kita sambungkan ke pin 5 volt dan abu-abu ke pin GND. Dan ini kita ambil kabel warna hitam, kita sambungkan ke pin GND dan kita sambungkan ke breadboard yang minus. Dan yang kabel warna biru ini kita sambungkan pin 2 ke pin plus di breadboard. Itu akan menyalakan lampu LED-nya. Itu lampu LED-nya pertama menyala dan dia akan mati jika derajat yang sudah ditentukan di dalam coding terlewati. Di sini lampu LED-nya sudah menyala. Di dalam codingnya derajatnya kita atur di atas 30 Celsius.